Selamat malam Indonesia. Wow, kita ketemu lagi malam ini. Gue udah pengen sharing terhadap pengalaman gue hari ini yang gue kategorikan dengan service excellence. Selamat malam buat yang belum pernah ketemu dengan foundernya Bicara Itu Mudah. Perkenalkan, gue Ikrar. Gue adalah founder sekaligus dua brand, yaitu Bicara Itu Mudah dan Sales Garis Mudah. Selamat malam bagi seluruh teman-teman yang belum pernah ngelihat gue secara langsung live streaming, yang sudah famous, terkenal banget dengan orang ngomong tanpa AE, tanpa apa itu apa namanya mungkin. Dan gue selalu mengajak orang Indonesia untuk bisa public speaking dengan lancar dan tanpa tersendat-sendat, apalagi blank spot, apalagi ngomongnya pakai AE. Gue mau berbagi hari ini mengenai pengalaman gue. Gue tadi ngajakin lunch salah satu customer terbesar Bicara Itu Mudah yang selama ini terus membantu pertumbuhan dan perkembangan dari brand Bicara Itu Mudah. Dan gue senang banget gue hari ini bisa ngajak makan teman baik di salah satu hotel ternama berbintang banyak banget di bilangan SCBD Jakarta. Salah satu yang gue cermatin adalah tentang yang disebut dengan service excellence. Yeay, apa itu service excellence? Banyak perusahaan dan korporasi yang selalu bilang tentang service excellence, tapi nggak paham apa sih service excellence itu dan apa korelasinya dengan komitmen. Jadi singkat cerita, malam ini gue mau berbagi pengalaman gue. Tadi gue lunch di salah satu hotel berbintang yang benar-benar terasa harga yang lu bayar dengan pelayanan yang lu dapatkan. Salah satu yang paling gue suka adalah memang tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang lu bayar akan lu dapatkan sepadan dan setaraf. Salah satu yang membuat seru adalah perilaku satsetnya. Itu yang gak akan didapatkan di banyak tempat, dan itu yang gak akan mudah lo dapatkan di berbagai tempat. Makanya gue mau sharing sama lo semua tentang apa itu service excellence dan gimana lo bisa dapatkan dengan harga dan service yang memang akan lo bayarkan. Salah satu yang diajarin dalam ilmu brand adalah brand merupakan janji. Jadi buat teman-teman yang belum pernah sekalipun senggolan dengan brand atau janji, sini gue sharing sama lo biar lo paham, biar lo kalau lagi bangun brand lo jadi ngerti bahwa ini salah satu yang bisa kita tiru dari brand-brand internasional yang ada di dunia ini, termasuk di Indonesia. Jadi singkat cerita, hari ini gue makan siang di salah satu restoran di bilangan hotel ternama di SCBD. Bukan main harga per package-nya, dan gue yakin dan gue udah ngebayangin apa yang gue dapatkan. Jadi salah satu yang disebut dengan brand kaitannya dengan service excellence adalah lu yakin bahwa yang akan kita bayar itu akan kita dapatkan. Jadi membayangkannya begini. Bayangkan lu pergi akan beli kopi susu dan lu beli kopi susunya berbagai macam tempat. Satu misalnya, Anda teman-teman pergi beli kopi susunya di Starling, yaitu yang Star keliling. Kan udah pasti ketakar kan, apa rasa yang akan lo dapatkan, gimana kemasannya, kadar airnya seperti apa, dan taste-nya seperti apa. Jadi lo udah akan ngebayangin dengan harga segitu. Terus lo naik kelas nih. Lo naik kelas, lo bayangin lo lagi pergi ke sebuah tempat ngopi yang ada di banyak banget spot-spot di Jakarta yang gak kehitung dengan brand-brand lucunya. Yang harganya kisarannya 18.000, 19.000. Lo juga udah bayangin nih. Yang tadinya lo Starling harganya 6.000, 8.000, 9.000. Dan sekarang lo naik kelas yang harganya 18.000, 19.000. Lo udah ngebayangin nih bahwa yang akan gue dapetin adalah yang seperti itu. Jadi itu salah satu yang membuka mindset gue bahwa brand dan service excellence adalah dua hal yang gak bisa lo pisahin. Terus bayangin lo pergi ke sebuah kedai kopi yang udah terkenal di seluruh dunia yang harganya 30-40 ribu. Dan lu juga pasti udah ngebayangin apa sih yang bakalan gue dapetin ketika gue minum kopi di tempat 30 ribu, 40 ribu. Jadi semacam kayak janji, semacam kayak brand ini akan ngasih gue janji, kalau gue pergi minum kopi dengan 30 ribu, 40 ribu, gue akan dapatkan seperti ini. Terus yang paling seru adalah bayangkan lu pergi ke tempat ngopi yang harganya 60.000 sampai 80.000.
Jadi dengan gue kasih lo keempat contoh ini, gue mau berbagi terhadap apa yang gue rasakan hari ini ketika gue makan siang bersama salah satu customer terbaik yang bicara itu mudah, dan gue bayar mahal banget per package-nya, dan gue udah ngebayangin yang akan gue dapatkan ya seperti itu. Nih gue spill. Pertama kali otomatis kan dari mulai lo masuk, lo mau cari lantainya kan, lo nanya nih ya sama siapapun petugas hotel yang ada di situ. Gue tuh udah yakin ketika gue nanya nih, excuse me, where is the place for this untuk gue having lunch. Langsung dong dia ninggalin apa yang lagi dia kerjain, sat langsung bukain lift, mencetin langsung lantainya, dan langsung mendoakan gue. Gils, man, ini yang gue sebut dengan service excellence. Bahwa ini yang gak akan lo dapatkan di hotel-hotel yang enggak berbintang. Jadi harga yang lo bayarkan dengan segitu macam mahalnya per package-nya, maka di sana ada janji pengalaman yang akan gue dapetin. Jadi gue berawal dulu dari bawahnya nih. Terus begitu gue udah naik ke atas, seperti biasa dong, sambutan lo kalau lo udah bayar per package yang mahal, maka lo experience-nya lo pengen orang nyambut lo dengan sincere, dengan setulus hati, dan lo tahu itu nggak fake, seolah-olah lo masuk ke dalam rumahnya untuk makan. Dan ini keren banget, dan ini gue dapetin tadi. Begitu gue buka lift, cekteng, langsung panggil nama gue. Ulang ya, langsung silahkan Pak Ikrar. Jadi ini gue mau ngajarin nih sama teman-teman semua yang gak ngerti service excellence, dan lu masih gaya-gayaan ngomongnya selalu tentang service excellence, padahal lu gak paham. Service excellence tuh salah satunya adalah ketika lu ada tamu lu yang emang udah bayar mahal untuk masuk ke restoran lo atau makan minum di tempat lo panggil dia dengan sebutan namanya. Sampai di sini dulu ya, biar otak kita mendigest. Gue mau kasih tahu sama lo. Pertama tadi ngapain? Sat. Kedua apa? Panggil nama pribadi lo. Dipanggil, silahkan Pak Ikrar, mari saya antar ke meja Pak Ikrar. Wow. Itu salah satu bentuk pengakuan ketika lo membayar servis yang benar-benar harga sultan, dan lo dapetin pelayanan yang nggak sama sekali akan lo dapatkan di tempat-tempat biasa. Terus yang ketiga nih, beberapa hari sebelumnya gue udah kontak dengan F&B manajernya yang merupakan salah satu follower gue, dan gue seneng banget. Karena gue dijanjiin the best spot yang di samping big window. Itu gue senang banget, dan nyatanya memang demikian bagus, dan gue dapet window seat itu. Dan bukan hanya sampai itu, gue masih ditanyain pengalaman gue, gimana tadi Pak mengenai reservasinya, lancar kah, gimana mengenai makanannya, seru kah, dan segala macam. Sehingga sampai gue pulang tadi masih ditanyain, how do you feel terhadap our service and our food. Ini yang gue sebut dengan, kalau lo udah berani pasang harga mahal buat satu orangnya, maka lo akan dalam posisi nggak akan benar-benar ragu untuk membuat orang lain menilai gimana kualitas dari food lo dan service lo. Tuh, gitu service excellence. Makanya gue mau berbagi malam ini biar lo paham mengenai service excellence. Bukan hanya digaung-gaungkan tapi kita nggak ngerti gimana pelaksanaannya. Terus yang keempat nih yang seru. Seperti biasa dong. Udah gue maju ke meja, gue duduk. Salah satu yang gue harapin terjadi lagi. Ada mas-masnya yang pakai jas terus deketin gue, dan dia berusaha untuk membangun komunikasi sama gue. Senyumnya emang bener-bener kayak lu ketemu teman lama, dan gue adalah orang yang paling asik ketika lu respon gue dengan kayak gitu, maka gue akan membuat lu jauh lebih nyaman. Gue puja-puji tuh orang karena gue tahu this is how you make your living. Gue seneng banget, dan sampai akhirnya dia mendemonstrasikan sama gue di depan gue gimana caranya membuat minuman yang menurut dia adalah namanya kawah ijen.
Dasar gue iseng ya, gue iseng. Kan pertama kali tuh gue kalau lagi ada orang mau demo di depan gue, yang gue perhatiin public speakingnya. Terus body language-nya, body gesturnya, serta apa ada atau enggak saat dia ngomong. Itu yang gue perhatiin pertama kali. Jadi ketika si waiter yang lagi terpilih ini mendemonstrasikan di depan gue, dia bilang, "Pak, ini ada minuman namanya Kawah Ijen." Lo tau gue langsung gue skak gimana? Keren banget. Lu udah pernah belum ke Kawah Ijen? Emang dasar pertanyaan gue tuh sangat iseng dan gue yakin dia belum pernah dan belum pernah beneran. Jadi dia langsung pucat ketika baru kali ini ada customer gue bilangin gue lagi ngasih lu Kawah Ijen, tapi lu nanyain gue apakah gue pernah ke Kawah Ijen. Langsung dia blank spot sebentar. Gue bilang, udah mas, gak apa-apa mas. Selaku Anda adalah seorang yang di hotel besar, maka gue saranin mas, kalau lu lagi mau mendemonstrasikan sesuatu, lu pastikan dulu, lu paling enggak lu pernah ke sana, atau ya paling enggak lu lihat di sosial medianya. Terus dia bilang, iya sih, oh iya Pak Ikrar. Dia masih panggil gue dengan nama. Itu salah satu service excellence, man. Seluruh orang di hotel itu nggak akan panggil lo tanpa nama. Itu namanya service excellence. Dan itu merasa lo sebagai personal, dan lo bukan orang sembarangan yang bisa makan di situ. Dan lo pasti dapetin pelayanan yang gue bayangin. Serunya lagi lah, dia ngomong lagi, Pak Ikrar tahu, saya punya lagi minuman namanya Labuan Bajo. Gue tembak lagi, lu pernah ke Labuan Bajo nggak? Aduh Pak Ikrar, saya malu. Saya belum pernah Pak Ikrar ke Labuan Bajo. Waduh, saya berat nih kalau ketemu dengan customer kayak Pak Ikrar yang udah pernah. Karena kebetulan gue udah keliling Indonesia, jadi gue tahu tempat-tempat yang dia sebutin. Sampai gue bilang, sini gue kasih lo barbuk, gimana indahnya Labuan Bajo. Jadi begitu gue scroll pictures di handphone gue, dia langsung bilang, ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan gue sempet ya Pak Ikrar ya, mudah-mudahan saya disempatkan ke Labuan Bajo, ke Kawah Ijen, sehingga ketika saya lagi demonstrasikan caranya bikin Kawah Ijen minuman dan Kawah Ijen plus Labuan Bajo minuman, maka saya nggak akan mati kutu kayak Pak Ikrar nanya saya. Gue seneng banget. Terus gue dapat nih minumannya. Dan dapat banget minumannya. Nanti ya kalau lu mau tanya-tanya soal public speaking, kalau lu pengen tanya-tanya kakak-kakak semua, gimana sih kayak Mas Ikrar ngomong bener-bener gak ada blank spotnya, gak pakai teks, gak ada persiapan, gak ada fillernya. Nanti ya gue mau cerita dulu tentang pengalaman gue hari ini lunch di salah satu hotel berbintang di kawasan SCBD Jakarta. Sekali lagi, kalau lu sampai dengerin gue kelepasan ngomong filler, sekali lagi ya, seluruh teman-teman TikTok, kalau lu ngeliat gue atau denger gue kelepasan filler, siap-siap lu gue transfer GoPay. Siap-siap ya, lu tinggal sebutin lu mau GoPay berapa, langsung gue transfer. Siap-siap nih. Jadi gue mau cerita lagi, salah satu yang paling gue senang pengalaman gue hari ini adalah ketika gue lagi muter ngeliat semua makanannya, di situ ada eksekutif chefnya. Tahu dong, orang bule pastinya, bukan orang kita. Eksekutif chefnya orang bule dengan topi panjang ke atas, dan dia menyamperin gue. Cuman satu hal nih yang gue tes nih. Jadi kan gue suka banget ya, yang namanya lu udah bayar mahal di sebuah tempat hotel berbintang di kawasan SCBD, lu makan, maka lu pengen dapat full attention. Dan lu tahu apa yang terjadi? Gue ngantri ke sushi spot. Jadi ada sushi di sana, ada macam-macam makanan Jepang yang lu kalau mau beli itu per porsinya bisa 90.000, 100.000 lah. Gue sampai di depan situ nggak ada yang ngelayanin. Ini seru nih. Kagak ada yang ngelayanin. Bayangin ya. Ada sekian detik gue diem, dan si eksekutif chefnya, sekali lagi nih, dia kelepasan seperti dia sedang mengerjakan sesuatu berjarak 2 meter dari tempat gue berdiri. Ulangi ya, 2 meter dari tempat gue berdiri. Dan lo tahu, pada saat gue diem aja ngeliatin di situ sambil gue kurios kok nggak ada orang yang ngelayanin gue, I wish gue bisa motong susinya sendiri. Namun kan gue nggak boleh melakukannya. Dan begitu eksekutif chefnya sadar dia ignore gue, langsung dia taruh handphonenya,
dia minta maaf, otomatis dalam bahasa Inggris ya, bukan dalam bahasa Indonesia. Dia minta maaf dan dia langsung cari timnya dan dia sendiri yang langsung nganterin ke meja gue dengan berkali-kali meminta maaf. Ini loh yang gue sebut dengan service excellence. Ketika lu membayar mahal sebuah produk, ketika lu membayar mahal sebuah layanan, maka tidak ada satupun hal-hal kecil yang bisa membuat lo merasa harus diacuhkan oleh seluruh karyawannya. Karena mereka tahu gaji mereka, penghidupan mereka, penghasilan mereka, reputasi mereka itu benar-benar bisa bagus dan atau hancur hanya gara-gara pengalaman dari seseorang. Dan itu yang mereka jaga banget. Makanya untuk semua teman-teman gue di seluruh Indonesia yang hari ini lu punya brand F&B, lu punya brand makanan, lu punya brand jasa. Sekali lagi lu jangan pernah acuhkan service excellence. Karena service excellence itu benar-benar bisa membuat bisnis lo hancur seketika ketika ada orang yang udah bayar mahal dan gak dapetin apa yang seharusnya. Dan bener nih, executive chefnya, gue lanjut lagi cerita gue, executive chefnya langsung nganterin makanan itu ke meja kita. Dan yang paling seru adalah dia akhirnya membangun komunikasi sama gue. Kemanapun gue pergi, dia selalu menghampiri dan mau melayani gue. Lu bayangin ya, sop buntut di hotel bintang itu bener-bener endes banget. Enak banget. Itu sop buntut terbaik yang pernah gue makan dari seumur hidup gue. Dan itu dilayani langsung oleh executive chefnya. Executive chefnya yang ngambilin mangkoknya. Executive chefnya yang ngambilin buntutnya. Dan semuanya sampai dia yang nganterin ke meja gue hanya gara-gara rasa bersalah dia. Tadi gue sempat 10 detik, 15 detik di depan counter sushi. Nggak ada yang layanin. Itu loh yang namanya service excellence. Belum hilang terkagum-kagum gue dengan sebuah layanan service excellence adalah gue seneng banget semua waiter yang ada dan maju ke meja gue rasanya dapat pengalaman dan pendidikan yang sama. Yaitu benar-benar panggil nama dan gak buru-buru ngasih makanannya dan nanyain apa yang ada harus diperbaiki dan masalah-masalah yang bisa saja timbul dari menurut mereka bagus dan menurut gue gak bagus. Jadi teman-teman, pengalaman hari ini gue menghabiskan sekian banyak buat makan bersama customer gue adalah salah satu pengalaman yang paling baik di hari ini. Jadi gue bisa mengambil pelajaran bahwa yang disebut dengan service excellence itu memang gak main-main. Service excellence itu bukan skill, bukan pengetahuan, dan bukan keterampilan. Menurut gue, service excellence itu adalah skill. Bukan. Service excellence itu adalah attitude. Ketika lu punya karyawan yang attitude-nya benar-benar seperti layaknya dia yang punya bisnis, maka hal itu akan membuat kemajuan yang luar biasa bagi brand lo, bagi produk lo, bagi seluruh apapun yang ingin lo jual. Makanya kalau kita punya karyawan, kita jangan pernah enggak di-trainingin, jangan pernah enggak dikasih pengetahuan. Gitu teman-teman. Jadi malam ini gue mau deh nanya beberapa pertanyaan lo. Kalau lo pengen tanya seputar public speaking, presentation skill, dan service excellence. Oh iya, besok gue akan sibuk banget. Besok gue akan ngajar di salah satu perusahaan Jerman terkenal dan terlama dalam sejarah di dunia. Yaitu Draeger. Lo boleh cek Draeger dari tahun berapa dia berdiri, di mana kantornya, di mana aja, berapa ribu karyawannya, dan ini keren banget. Mereka mempercayakan bicara itu mudah untuk berbagi bersama mereka. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana soal public speaking, bagaimana soal presentation skill, bagaimana soal sales B2B, bagaimana Mas Ikrar bisa nggak coaching di tempat saya, bisa nggak ngajar segala macam, jawabannya bisa. Selama dealnya cocok, mari kita berangkat. Kalau dealnya nggak cocok, kita berteman saja. Oke teman-teman,
Kalau nggak ada yang ingin ditanyain, gue senang banget bisa berbagi pengalaman gue hari ini. Dan gue akan sharing lagi di kesempatan mendatang. Sekali lagi, kalau bicara jangan pakai filler. Karena kalau lo pakai filler itu nggak enak banget didengarnya. Yes, malam ini gue ngajak lo semua untuk berani live streaming. Untuk berani bicara, karena bicara itu mudah, yang susah manusianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus support brand Bicara Itu Mudah agar saya selalu berbagi ilmu dan selalu berbagi pengalaman saya, apalagi skill bicara saya kepada seluruh Indonesia. Jadi orang Indonesia harus bisa bicara, karena dengan Anda bisa bicara, Anda jadi paham rasanya bisa berbagi live streaming langsung. Dadah!